oksidasi aerob, yaitu siklus Krebs. Oke, jadi yang pertama di sini ada penemu dari siklus Krebs yang namanya Sir Hans Adolf Krebs. Hal itu adalah pada tahap ini dinamakan siklus Krebs sebagai penghargaan kepada penemunya. Pengertian siklus Krebs adalah salah satu tahapan dalam proses respirasi aerob serta proses lanjutan dari tahap sebelumnya dekarboksilasi oksidatif. Tujuannya untuk menghasilkan energi dari asetil CoA pada tahapan terjadi matriks mitokondria. Yang kedua, tahapan siklus Krebs. Jadi di sini saya akan membahas 8 tahapan siklus Krebs. Pada tahap pertama, oksaloasetat akan berkondensi dengan asetil CoA hingga menghasilkan sitrat. Selain itu, koenzim A akan lepas karena adanya proses hidrolisis hingga hanya menghasilkan 6 atom karbon asam sitrat. Enzim yang berperan adalah sitrat sintase. Pada proses kedua, sitrat akan berubah menjadi isositrat. Pada proses ini terjadi yang namanya reaksi isomerisasi, yaitu perubahan senyawa lama menjadi senyawa baru dengan rumus atau unsur yang tetap seperti sebelumnya. Selain itu, terjadi penambahan H2O atau hidrasi dan pelepasan H2O atau dehidrasi. Enzim yang berperan adalah okonitase. Pada proses ketiga, isositrat akan membentuk alfa-ketoglukarat. Terjadi reaksi yang namanya dekarboksilasi, yaitu pengurangan satu atom karbon, kemudian terciptalah yang namanya CO2. Sementara itu, elektron akan dilepas dan ditangkap oleh NAD+ membentuk NADH. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Alfa-ketoglukarat akan berubah menjadi suksinil CoA. Tahap tersebut, enzim yang berperan adalah alfa-ketoglukarat dehidrogenase. Pada tahap kelima, suksinil CoA akan membentuk suksinat dengan 4 atom karbon. Di sepanjang tahapan ini terdapat reaksi nantinya PI atau fosfat anorganik akan masuk kemudian melepaskan koenzim A. Selain itu, PI akan berikatan dengan GDP dan GTP sehingga menghasilkan ATP. Namun di beberapa reaksi dari GTP ini harus ditransfer melalui ADP, barulah ia menghasilkan ATP atau energi. Pada seluruh tahapan tersebut, enzim yang sangat berperan adalah suksinil CoA sintase. Pada tahap ke-6, suksinat akan berubah menjadi fumarat. Pada tahapan ini, elektron akan dilepas kemudian ditangkap oleh FADHA dan menghasilkan FADHA2. Di sini enzim yang berperan suksinat dehidrogenase. Pada tahapan ke-7, fumarat akan berubah menjadi malat, kemudian terjadi penambahan H2O atau air. Nah, penambahan ini disebut dengan hidrasi. Enzim yang berperan adalah fumarase. Pada tahapan ke-8, malat akan berubah menjadi oksaloasetat, kemudian terbentuklah NADHA oleh NAD+. Selain itu, terdapat enzim yang sangat berperan, yaitu malat dehidrogenase. Berikutnya ada hasil siklus Krebs. Hasil dari satu putaran tadi akan menghasilkan 3 NADHA, 1 FADHA, 1 ATP, 2 CO2. Karena glukosa mengalami penguraian dan menghasilkan 2 asetil CoA, maka seluruh hasil total siklus Krebs adalah 6 NADHA, 2 FADHA, 2 ATP, dan 4 CO2.